Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan berbicara mengenai teorema integral. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bukti dari teorema divergensi Gauss. Mari kita mulai. Berikut adalah bunyi dari teorema divergensi Gauss. Misalkan W benda di R3 dan S adalah batasnya, yaitu permukaan tutup yang menjadi batas benda. Misalkan pula F, medan vektor dari R3 ke R3 atau subhimpunan dari R3 ke R3 pada W yang mempunyai turunan yang kontinu. Maka integral IPA 3 dari divergensinya itu sama dengan integral permukaan tertutup F dot NDS. Ya, mari kita bukti. Jadi buktinya ini serupa dengan pembuktian ketika teorema divergensi teorema Green gitu ya. Nanti pada akhirnya kalau F-nya itu dinyatakan sebagai PQR gitu, PI ditambah QX, QJ ditambah RK, nanti kita cukup nanti yang lainnya nol, hanya satu yang tidak nol gitu. Nanti udah gitu kita hanya melihat untuk eh, yang permukaan sederhana saja gitu ya, untuk permukaan sederhana saja, karena yang akan nanti kita lihat bisa dibuktikan nanti untuk kalau setiap benda itu bisa saya jadikan sejumlah berhingga bentuk sederhana ya, nanti ada bentuk sederhana X, bentuk sederhana Y, bentuk sederhana Z, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat. Misalkan W benda di R3, do W adalah batas permukaan tutup dari batas W. Misalkan pula medan vektornya itu adalah PQR, mempunyai turunan yang kontinu, akan ditunjukkan bahwa integral lipat 3 dari divergensi itu adalah integral permukaan F dot NDS. Nah, perhatikan bahwa ini adalah ini ya, do P do X, do Q do Y, tambah do R do Z, dV. Ruas kanannya apa? Jadi dari ruas kiri kita akan menghasilkan apa? Ruas kanan menghasilkan apa? Tapi ternyata nanti menjadi sesuatu yang sama. Nah, ruas kanannya itu menjadi apa? P dikali dengan komponen ke I dot dengan N ditambah Q komponen kedua, yaitu QJ dot N ditambah LK dot N ds gitu ya. Dan ini I dot N itu menjadi P dy dz, Q dx dz, dan R dx dz pada permukaan W. Oke ya. Nah, nanti saya akan pilih P dan Q-nya sama dengan adalah fungsi fungsi nol. Jadi ini buktinya mirip seperti ketika kita bicara tentang teorema divergensi Gauss ya. Untuk P dan Q-nya tidak nol, bisa dibuktikan dengan cara yang sama gitu ya. Nah, pandang sekarang benda sederhana tipe satu, yaitu teman-teman prisma gitu ya. Saya punya permukaan bawah, saya punya permukaan atas, dan lalu dia punya kayak prisma gitu ya. Jadi ininya batasnya semua gitu ya, lurus gitu. Jadi kalau saya proyeksikan ke bawah, nanti permukaan atas dan permukaan bawah itu bendanya sama gitu ya, proyeksi hasil proyeksinya. Nah, perhatikan bahwa saya mulai dari integral lipat tiganya. Ketika P dan Q-nya adalah nol, maka ini akan menjadi do R do Z dV. Lalu do R do Z dz dy dx. Z-nya teman-teman, D-nya tadi yang proyeksinya di R2. Lalu Z-nya dari permukaan atas, bawah sampai permukaan atas ya. Permukaan bawahnya itu sudah tadi Z sama dengan F1 XY, atasnya adalah F2 XY. Maka nanti do R do Z dz dia menjadi D dr gitu ya. Dan dr menjadi R dari XY F2 XY dikurangi R dari XY F1 XY. Oke ya. Nanti kita lihat bahwa nanti integral permukaannya juga akan saya bawa ke bentuk yang sama ya. Misalkan S1 dan S2 adalah permukaan atas dan bawah berturut-turut. Pak, kenapa nggak permukaan yang sampingnya? Nah, nanti teman-teman kira-kira coba sendiri ya. Kenapa gitu? Nanti pada akhirnya bahwa nanti integral permukaan yang di sampingnya itu dia akan menghasilkan nol ya. Akibatnya nanti eh, integral dari batasnya itu hanya pada S dan S1 dan S2 saja. S1 yang bawah dan S2 yang atas. Parameter di permukaan S1 dan S2 adalah V adalah XY F1, XY F2. Tentu saja hati-hati teman-teman ya. Hati-hati apa? Yang bawah normalnya harus ke bawah karena harus keluar dari benda saya. Yang atas harus ke atas gitu ya normalnya ya. Karena harus keluar dari
permukaan benda saya. Maka nanti kalau kamu lihat ini saya punya satu, jadi ini N1 dan N2 sama saja ya, cuman yang pertama F1 lalu negatif satu, yang kedua eh, satu gitu ya, dan itu sesuai dengan pilihan kita teman-teman ya. Kenapa? Karena yang bawah eh, normalnya ke negatif satu, yang atas normalnya ke satu gitu ya. Sehingga saya punya N1 dan N2, maka integral atas S1 dan S2 itu menjadi RK.N gitu ya teman-teman ya. RK.N ini R X Y. Wah, ini kurang tepat ya. Seharusnya belakangnya itu DX DY. Ini DX DY-nya nggak ada. Oke. Jadi saya punya R K.N berarti ini adalah komponen ketiga dari N-nya. Komponen ketiga komponen ketiga dari N-nya tentu saja adalah negatif satu. Maka saya punya negatif R gitu, tapi pada permukaan S1, permukaan bawah gitu ya. Jadi ini adalah negatif dari R XY F1 XY. Lalu yang atas apa? K dot N, jangan lupa K-nya itu 001, N-nya itu komponen ketiga, dia adalah satu. Maka satu dikali dengan R, jadi R XY F2 XY. Jadi kalau saya satukan ini menjadi R XY F2 dikurangi R XY F1 yang adalah persis sama dengan integral lipat 3 yang tadi ya. Hmm. Ya, ini cuman kurang dy dx belakangnya ya. Ini semua kurang dy dx ya, maafkan saya. Oke, jadi itu teorema divergensi Gauss yang menghubungkan integral permukaan tutup f dot nds dengan divergensi dari integral lipat 3. Ya, integral lipat 3 dari divergensi medan vektor. Oke ya, terima kasih.